Ya, hari ini DPR dan KPU sudah mengesahkan PKPU, aturan KPU tentang pilkada yang digunakan berdasarkan putusan MK. Artinya, revisi undang-undang yang kemarin diinisiasi oleh Balik DPR RI batal dan tidak jadi dilaksanakan. Karena demo? Ya enggak. Karena tekanan? Ya enggak juga. Karena enggak korum. Sakarepmu. Aduh. Ini ada yang senang, ada yang sedih. Ini dugaan ya. Siapa yang senang? Yang senang adalah partai politik walaupun tidak mempunyai kursi di DPR RI atau DPRD provinsi kabupaten kota, dia tetap bisa ngusung sepanjang jumlah suaranya memenuhi atau gabungan partai. Itu yang senang. Kayak partai buruh, wis keren banget ini, senang kali ini kau. Kemudian siapa yang susah? Yang susah, yang sedih, yang kecewa. PKPU ini disahkan berdasarkan putusan MK. Siapa? Jokowi? Bukan. Siapa? Kim Plus? Bukan. Siapa? Siapa dong, Bang? Ya, mereka adalah kelompok-kelompok perusuh yang tidak mau damai di negeri ini. Siapa, Bang? Nggak tahu, nanti sebutin nama sendiri ya. Provokator, pengamat-pengamat politik dan pembenci Jokowi yang terus-menerus sebenarnya targetnya adalah Jokowi. Ya, seperti video yang sebelumnya, kucing mati pun Jokowi. Orang-orang itu tuh, orang-orang yang memang targetnya adalah Jokowi. Jadi, ketika peraturan KPU berdasarkan rekomendasi atau putusan MK disahkan, dia justru malah sedih. Justru dia malah gundah. Justru dia malah gulana. Aduh, ada ya orang kayak begini ya. Itu. Jadi bukan. Targetnya tuh bukan menolak RUU Pilkada, bukan. Lihatin aja, gampang lihatnya. Kalau besok masih ada demo, kalau mungkin hari ini oke lah, itu dalam rangka ngawal gitu ya, kita masih maklum ya. Kalau besok masih ada demo, ya itu orang-orangnya. Sebenarnya bukan itu targetnya. Kan kita udah tahu pola-polanya dari dulu, dari kemarin sejak Pilpres kemarin kan udah tahu pola-polanya mereka. Iya. Yang penting rusuh, yang penting kacau negara ini, itu. Jadi kalau ngelihat podcastnya mereka, ngelihat videonya mereka baik di Instagram, X maupun di YouTube, ya nggak heran lagi. Ya memang itu. Misalnya Amin Rais, Rocky Gerung, Refli Harun, ya kalian bisa lihat. Dan yang dulu-dulu teriak terus, kemudian macam Faisal Assegaf, Ferry Amsari, Bivitri, Zainal Arifin. Bukan itu. Bukan masalah putusan MK. Sekarang putusan MK udah dipakai nih untuk PKPU nih. Coba, nanti masih moncongnya masih nyonyor apa enggak? Nanti kalau moncongnya masih nyonyor, kayak makan sambal geprek yang level 20. Monyongnya masih seperti itu, ya memang benar. Tujuannya itu ya memang Jokowi. Saya nggak tahu kenapa itu. Kita lihat aja besok ya. Kita lihat besok nih. Hari ini masih oke lah ya. Besok, karena hari ini udah diputus nih. PKPU-nya udah sah. Coba, Jakarta cukup pengusungan 6,5%. Model-model F. Saipullah, Dr. Tifa, Deddy Sitorus, Masington, model kayak gitu. Coba nanti kita lihat apa nanti. Apa jadi? Nanti komentarnya apa? Profesor Kuncoro, nggak tahu kemana itu sekarang. Din Samsudin, nggak tahu juga kemana. Mungkin Din Samsudin, mungkin ini mah pikiran liar saya aja. Dimarahin istrinya mungkin ya. Ini dalam ilustrasi saya. Abi, udah sih nggak usah ikut-ikutan. Malu lu sama Om Agri tuh dikritik terus. Udah tua, ngapain juga sih? Jangan ikut-ikutan Mbah Amin. Mungkin itu ilustrasi saya.
Karena semenjak sidang MK hasil Pilpres kemarin, sekarang udah nggak muncul-muncul lagi. Yang aktif getol rapat-rapat terus, menggerakkan massa, tapi nggak berhasil. Ini nggak tahu dia kemana nih Din Samsudin ini. Kangen juga sih terkadang. Aduh, mohon maaf aku nggak bisa ketawa, ya Allah. Eki Susdana, Said Didu, Jenderal Fahru Rozi, yang kemarin mau maju dengan Jokowi juga, Bang Zos, ya mantan jenderal juga. Ya Allah, udah pada tua-tua, nggak malu sama cucu, ya Allah, nggak malu sama anak. Mau cari apa sih kalian? Terutama Amin Rais ini. Nanti video yang terakhir gua reaction ya. Halo. Nah, itu tuh yang tidak puas terhadap putusan PKPU sekarang. Padahal yang diputuskan, yang dipakai sudah sesuai dengan putusan MK. Ya coba kita lihat besok ya. Masih apa nanti reaksinya? Halo Min. Min. Amin Rais. Oi, Min. Ntar malam lu jatah ronda loh, Min. Sampai Luhut Binsar Panjaitan bingung atas orang-orang yang pembenci Jokowi maunya apa sih? Ini kadang-kadang orang-orang ini coba kita lihat kesaksian Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini day by day-nya bersama Jokowi. Apa seperti yang dikatakan oleh para pembencinya atau seperti apa? Check it out. Semua itu orang Pak Jokowi itu pada jangan asal ngomong lah. Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu nggak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan ya, masih di kabinet. Orang nyuruh bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran. Mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil? Nggak pernah. Saya bilang kemarin di TV, saya bilang di depan guru-guru besar kemarin di UI. Nggak pernah gitu. Kenapa? Presiden itu saya lihat sangat demokratis. Itu yang saya masih tahu. Sangat demokratis. Menurut saya maaf. Kadang-kadang terlalu demokratis juga menurut saya. Karena mungkin saya tentara ya. Saya nggak tahu ya. Beliau sangat dengerin semua. Jadi kalau itu dibilang saya orang yang ngomong itu mungkin siapa tuh? Sakit jiwa kali. Nggak ada lah. Ngapain beliau cawe-cawe? Tapi memang kamu cari mana approval rating udah mau selesai presidensinya masih berapa tuh? 75. Hah? 7576. Di mana kamu cari? Ya, dua presiden Amerika kumpulin approval ratingnya masih menang. Ya, itulah kesaksian Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini setiap hari atau day by day-nya bersama Presiden Joko Widodo. Nggak benar itu, nggak demokratis, bahkan kelewat demokratis kata saya. Kalau saya tentara sih nggak sedemokratis itu, terlalu demokratis juga, terlalu bebas juga. Dan sekarang masih jual-jual demokratis, masih jual-jual kebiri hukum, masih jual-jual dinasti. Ingat, itu adalah cara-cara mereka memprovokasi, karena nggak ada modal lain. Kan dari dulu kan Jokowi terus saja mencoba difitnah, diprovokasi dengan cara apapun, nggak pernah bisa mempan. Sampai ke ijazah palsu, coba bayangin aja, dari mulai PKI, anak PKI, ya, anak Tionghoa, sampai nggak berhasil ijazah palsu, nggak berhasil terus begitu sampai dengan hari ini. Coba nanti kita lihat setelah 20 Oktober nanti, coba kita lihat apa nanti para pembenci ini masih ngapain coba. Alamak, orang kalah, orang gagal, orang nggak bisa berprestasi, orang kalah saingan. Model kayak Amin Rais jadi gelandangan politik seumur hidup sampai mati itu nanti. Amin, amin. Oke, selain kesaksian Luhut Binsar Panjaitan tentang pribadi Jokowi yang sehari-hari bersamanya, dia tahu persis. Coba kita dengarkan kesaksian Prabowo Subianto yang dulu rival atau lawan politiknya dan sekarang menjadi kawan koalisi. Prabowo Subianto juga bersaksi tentang Presiden Joko Widodo. Terserah para pembenci nggak mungkin mau percaya dengan ini. Tapi bahwa ini adalah faktanya. Simak, cekidot. Saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras
untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil, dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saudara-saudara, kita harus berani mengatakan yang benar-benar, dan yang tidak benar itu tidak benar. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan, dan keputusannya berani, kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Ini saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, Siapa bangsa Indonesia yang tidak mengakui kehebatan para pemimpinnya? Siapa lagi kalau bukan Amin Rais, Rocky Gerung, dan Rocky Gerung lagi, Din Samsudin, Refli Harun, Faisal Assegaf, Ferry Amsari, Bivitri, Zainal Arifin, Egy Susana, Said Didu, Fahru Roji, Bang Yos, EM Saifullah, Dr. Tifa, Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu, Rena Kasali, dan Profesor Kuncoro. Itu adalah orang-orang Indonesia yang tidak pernah mau mengakui kehebatan para pemimpinnya. Karena mereka dari benci itu sudah dari mengakar, hatinya udah busuk, pikirannya udah kotor. Sampai mati mereka juga nggak akan bakalan mengakui itu. Aduh. Sedikit pun, sekalipun tidak pernah bicara positif terhadap Presiden Jokowi. Padahal dia juga tahu keberhasilan Jokowi. Tapi nggak mau. Yang dibicarakan negatifnya melulu. Ini adalah orang-orang sakit hati. Barisan sakit hati. Yang berbagai macam latar belakang. Kebanyakan pecatan Jokowi. Jokowi orangnya kalau nggak mampu bekerja, pecat lah. Begitu dipecat sekarang jadi pemberontak. Alamak. Udah gitu bawa-bawa rakyat, minta dukungan rakyat, apalagi Amin Rais. Minta dukungan rakyat kesana kemari nggak laku. Halo Min. Mau amandemen UUD lagi, datangin DPD nggak laku. Ada datangin MPR, dicuekin, ditinggal keluar. Kamu jadi gelandangan politik sampai mati, Min. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan seorang gelandangan politik. Begitu pengantar nantinya, ya enggak lah, kasihan. Amin, ya Allah, amin. Oke ya teman-teman, jangan pernah terprovokasi oleh omongan mereka, nama-nama tadi yang saya sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.